Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Jogop Siregian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 8 khas kelas praktikum SDRB yang mana disuruh untuk membuat program sederhana yang memiliki fungsi daftar, login, menampilkan data, dan keluar, yang dimana menggunakan email dan password lalu buatkan fungsi khas generator sendiri yang dimana menggunakan fungsi run random. Gunakan library tambahan. Di sini ada diberikan 3 library. Ada include cstd library, include ctime, include cstring, dan dapat menggunakan variabel tambahan seperti unsigned gini. Jadi ada unsigned long, in, dan double. Dari library yang ada di atas ini, kita dapat menggunakan fungsi random, strcmp atau string cam, kemudian srun, dan time. Oke, langsung aja ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya dan sudah saya coba run. Di sini ada yang pertama itu ada data diri saya, nama, NIM, dan kelas praktikum. Kemudian di sini langsung aja ke programnya. Include IOStream, library untuk input dan output. Nah, include cstd library untuk fungsi random dan lainnya. Jadi nanti si fungsi random ini dipanggil dari include yang ini. Kemudian include si time untuk memanggil atau mendapatkan waktu saat ini, yang ini time. Nah, kemudian using namespace std untuk mempermudah penulisan tanpa perlu prefix std atau tanpa perlu menambahkan std.2.2 itu. Nah, di sini kita buat konstruktornya struct user dengan string email, string password, dan unsigned long hash. Yang mana untuk email itu menyimpan email dan password menyimpan password, dan unsigned long hash ini untuk menyimpan hash dari kombinasi antara email dan password. Kemudian di sini kita panggil si struct-nya itu users dengan ukuran array-nya itu 100. Nah, jadi ini adalah array untuk menyimpan data maksimal dengan jumlah 100 pengguna. Kemudian in user count untuk menghitung jumlah pengguna yang sudah terdaftar. Nah, fungsi untuk membuat hash dari sebuah input string. Nah, di sini unsigned long generate hash dengan parameter const, string, dan input. Nah, jadi sini kita panggil alamat si input, yang mana nanti ini akan kita inputkan pada main program. Nah, kemudian selanjutnya pada line selanjutnya kita buat srun dalam kurung time dalam kurung 0 ditambah run. Nah, tambah random. Ini untuk mengatur sheet random berdasarkan waktu sekarang dan ditambahkan dengan nilai random. Nah, kemudian kita panggil unsigned long hash sama dengan 0. Ini untuk menginisialisasi nilai dari si hash-nya. Kemudian for dalam kurung char karakter c.2 input. Ini untuk iterasi setiap karakter dalam string input. Kemudian yang akan berulang itu adalah si hash penambahan pengisian c char c dikali random. Jadi ini untuk menambahkan nilai karakter dikalikan dengan angka random. Kemudian kita bakal mereturn si hash-nya. Oke, lanjut untuk fungsi mendaftarkan pengguna baru. Void register user. If user count lebih besar sama dengan 100, dia akan memeriksa apakah jumlah pengguna telah mencapai maksimal. Jika telah mencapai maksimal, dia bakal men-cout ini dan dia bakal mereturn kosong nih. Jadi dia bakal keluar doang. Jadi untuk return ini nggak akan mengganggu si fungsi void. Karena dari yang kita tahu, return itu tidak ada di fungsi void. Tapi karena ini cuma kosong, dia hanya akan menjadi seperti break gitu kalau di perulangan. Nah, kemudian kalau dia nggak kosong, dia bakal membuat
ini variabel string, email, dan password. Kemudian cout dan cin untuk email dan passwordnya. Lanjut, periksa apakah email sudah digunakan. Jadi akan ada perulangan dimulai dari 0 sampai lebih kecil dari user count. Nah, jadi dia bakal lebih kecil dari si perhitungan usernya. Kemudian i++, iterasinya maju, penambahan 1. Kemudian if users index ke i dot email, jadi user indeks ke i dari email itu apakah sama dengan email yang diinputkan. Jika email ditemukan, dia bakal men-cout email sudah terdaftar, silakan gunakan email lain. Kemudian dia bakal mereturn kosong. Nah, kalau email belum digunakan, dia bakal mendaftarkan pengguna baru. Dia bakal memanggil si struct-nya user count dot email sama dengan email. Nah, untuk password juga begitu, dan users dengan indeks users count dot hash, dia bakal menggenerate si hashnya dengan argumen email plus password. Nah, jadi yang ini untuk menyimpan email, menyimpan password, kemudian ini untuk menghasilkan hash dari kombinasi email dan password. Kemudian users count plus plus, ini untuk menambahkan jumlah penggunanya aja. Kemudian dia bakal men-cout pendaftaran berhasil. Nah, lanjut ke fungsi login. Void login user dengan parameter kosong dalam kurung string email, password. Ini variabel untuk email, input email dan passwordnya. Kemudian cout, masukkan email, ini emailnya, masukkan password. Nah, kemudian ini periksa apakah kredensial cocok dengan data yang terdaftar. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari user count, i++. If users i email sama dengan email, dan users indeks ke i password sama dengan password, jika cocok, dia bakal mencetak login berhasil dan keluar dari fungsi. Dan jika salah, dia bakal mencetak email atau password salah. Oke. Kemudian void display users. If user count sama dengan 0, periksa apakah tidak ada pengguna. Cout, tidak ada pengguna yang terdaftar. Dia bakal return kosong. Kemudian cout daftar pengguna. Dia bakal menampilkan semua daftar pengguna mulai dari indeks ke 0, mulai dari email, dan passwordnya yang sudah di-generate dengan hash. Nah, lanjut ke main code-nya. In main, integer choice, pilihan. Ini untuk variabel penyimpan pilihannya aja. Kemudian do. Nah, di sini ada pilihannya. Login sederhana, sistem login sederhana, daftar, login, tampilkan data pengguna, keluar, dan pilihan Anda. Kemudian kita cin. Kita inputkan choice-nya. Switch choice. Ini untuk mengevaluasi pilihan. Case 1 dia untuk register user, 2 untuk login user, 3 untuk display users, dan 4 itu untuk keluar dari program. Kemudian defaultnya itu pilihan tidak valid. Nah, jadi ini akan diulangi selama pilihan itu tidak sama dengan 4. Oke, langsung aja kita ke programnya. Jadi di sini kita punya programnya. Langsung aja kita coba daftar. Pilihan 1, daftar. Misalnya bla bla bla. Misalnya ini aja. Waduh, jangan deh, ntar jadi susah inputinnya. Misalnya nama saya 054 student. Nah, passwordnya misalnya halo. Nah, di sini pendaftarannya telah berhasil. Nah, coba kita cek, tampilkan data pengguna. Nah, dia bakal menampilkan hanya 1 karena kita inputkan 1. Nah, dan untuk passwordnya ini dia bakal di-generate dengan hash. Jadi dia bakal mengganti aku Sigma ini dengan
angka random. Nah, coba kita daftarkan lagi, misalnya Gatot nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 add string misalnya. Coba kita tampilkan lagi. Nah, untuk si Gatot dia bakal digantikan. Di sini kita buat dia angka numerik dan dia bakal digantikan dengan numerik yang lebih panjang kalau dari si hashnya. Nah, sekarang kita coba login. Kita coba login, masukkan email, masukkan password. Tadi passwordnya aku Sigmena, tadi tipe ya Sigmna. Oke, nah login berhasil karena kita sesuai. Coba kita login dengan acak gitu, tapi passwordnya benar. Nah, email atau password salah begitu. Oke, sekarang kita keluar dari sistem. Nah, oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk programnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.